Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Fajar Hidayah. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mari kita awali hari kita dengan kita mengikuti siraman rohani ya. Tentunya dalam acara Fajar Hidayah kita akan dapatkan nasihat-nasihat yang baik dari narasumber kita. Sebelum kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dalam acara Fajar Hidayah kali ini kita akan membahas tema yang luar biasa, yaitu tegar di jalan dakwah, yang tentunya akan dibawakan oleh narasumber kita Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer, yang hari ini sudah terhubung melalui aplikasi meeting online. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas Wahid. Mudah-mudahan para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun berada juga selalu dalam kebaikan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan pagi hari ini kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya ya dalam acara Fajar Hidayah kali ini, dan tentunya akan membahas tema yang luar biasa ya Ustaz, tegar di jalan dakwah. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya sesuai dengan tema hari ini ataupun terkait dengan permasalahan Anda, silakan bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000, atau para pemirsa juga bisa bertanya langsung dengan line telepon kami di 0271679 3000. Sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pemirsa, kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dari Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Saudaraku kaum muslimin muslimat, para pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun berada, tak henti dan tak bosan, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat kepada kita bersama. Setidaknya dua nikmat terbesar yang kita pasti harus mensyukurinya adalah nikmat iman dan nikmat sehat ya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa istiqomah ya, mengikuti acara Fajar Hidayah ya, melalui TV yang kita cintai bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita belajar bersama suatu hal yang penting untuk kita laksanakan sebagai hamba Allah. Karena menurut Allah yang difirmankan dalam surat Fussilat ya, ayat 33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik ucapannya, yang lebih baik perkataannya, dan bisa diperluas, yang lebih baik perbuatannya, mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang mengajak, menyeru, berdakwah kepada Allah, wa amila shalihan, dan mengajak, menyeru untuk melakukan amal yang soleh, qala, dan orang-orang yang menyatakan innani minal muslimin, sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dari ayat ini kita ketahui bahwa aktivitas terbaik ya, karena tidak ada yang lebih baik dari yang disebut tadi. Kata-kata waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah itu artinya bahwa kegiatan da'a ilallah ini adalah aktivitas kegiatan yang paling baik
ya, yaitu menyeru kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, sebagai penyeru-penyeru pada Allah, sebagai para dai, ya, yang berjalan di jalan dakwah, ini perlu memiliki keteguhan hati. Ya, yang kita beri istilah tadi adalah tegar. Ya. Kalau kita cari arti makna tegar, itu kurang lebih ya, tadi sempat saya cari di Kamus Bahasa Indonesia itu ya, dia adalah tempat tabah, kuat, dan tidak mudah goyah dalam menghadapi kesulitan. Juga kuat hati, tetap berdiri tegak dalam cobaan hidup. Karena hal ini mengandung arti bahwa setiap perjalanan dakwah itu adalah bukan sesuatu hal yang selalu mulus saja, selalu jalan lempang, selalu jalan yang mudah. Kadang-kadang harus memenuhi, harus mengalami, harus melewati, menghadapi berbagai hal. Ya, yang kadang-kadang memang menjadikan diri ini menjadi tidak nyaman. Ya. Yang perlu kita ketahui, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ya, dakwah ini adalah memiliki makna yang luas. Menyeru pada Allah bukan berarti hanya berupa ajakan, ceramah, pidato, ya. Mungkin kalau kita lihat ya dalam implementasinya dalam bentuk ajakan, seruan di mimbar, ini relatif dalam arti ya relatif mudah. Ya, relatif mudah. Ya. Tapi dakwah juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan nyata. Ya. Dakwah bisa bilhal dengan amal perbuatannya. Bisa dakwah sosial. Ya, sebagaimana Rasulullah katakan harunas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka dalam hal ini ya alhamdulillah kita diberi kemudahan hati, keringanan hati untuk setiap saat ya secara periodik mendonorkan darah kita ya untuk saudara-saudara yang betul-betul membutuhkan ya, membutuhkan. Kegiatan donor darah ini menjadi suatu hal yang lazim dilakukan alhamdulillah di majelis kita. Ini juga bagian dari dakwah, menyeru, melihat praktek bagaimana sebetulnya ya orang Islam itu, bahwa orang Islam adalah yang memberi manfaat kepada orang yang lain. Itu dakwah sosial dan banyak lagi. Ya. Ada juga dakwah bencana, ya. Yang saat ini saudara kita sedang mengalami musibah yang sangat luar biasa. Ya, di 3 provinsi utama, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Maka dalam hal ini pun kita perlu ya berpartisipasi dan menunjukkan da'ilallah seperti apa praktek yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah meringankan beban. Ya, memberikan pertolongan, memberikan jalan kemudahan. Ya. Maka juru-juru dakwah, ini semuanya juru dakwah dikirim ke tempat-tempat bencana. Mereka berjibaku dengan ya resiko juga, ya, resiko, ya. Oleh karena itu dalam setiap hal ini diperlukan ketegaran hati, keteguhan jiwa, ya, semangat yang kuat ya hanya karena Allah, dan tentunya juga dakwah yang lain yang memberikan nasihat, memberikan penjelasan, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan kepada mad'u ya, para ya orang-orang yang perlu kita dakwahi bersama. Ya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena Allah sendiri memfirmankan dalam satu ayatnya ya, kita baca di surat Ali Imran ya. Ali Imran di ayat yang ke 142. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Yang artinya apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Artinya apa, saudara-saudaraku? Jalan surga yang disediakan oleh Allah ini harus ditempuh dengan kesungguhan, ya, dengan berjihad,
menggunakan setiap harta dan jiwanya untuk di jalan Allah. Sehingga Allah juga sudah menyatakan ya dalam surat At-Taubah ayat 111. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihim haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah telah membeli seluruhnya dari orang-orang yang beriman itu. Apanya? Anfusahum wa amwalahum, jiwanya dan hartanya, ya, bi anna lahumul jannah. Ya, yang ditukar, yang diganti, ya, yang dibeli dengan surga. Ya. Tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, jalan dakwah ini banyak hal. Sampai disebutkan dalam ayat ini, yuqatiluna fisabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Mereka berperang di jalan Allah. Ya. Sampai mereka terbunuh ataupun membunuh. Itu adalah sebuah jalan yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa, saudaraku? Dalam jalan dakwah ini kadang-kadang kita menghadapi berbagai risiko, ya, berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama-sama, ya. Termasuk sekali lagi saudara kita yang dikirim di medan-medan pertempuran, dalam arti pertempuran yang harus berkutat dengan bencana, ya. Bagaimana mengurus orang-orang yang sedang dalam korban. Di sana tidak ada tempat masak, tidak ada yang dimasak, tidak ada sarana untuk bisa itu semuanya, tidak ada pakaian, rumah pun hilang semuanya, ya. Maka alhamdulillah ya, secara kebersamaan, dan ini terus kita galang, terus kita galakkan untuk kita meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah itu, ya. Karena hakikatnya dia adalah badan yang satu dari kita. Kalau dia sama muslim yang satu dan yang lain itu adalah kal jasadil wahid. Ya. Apalagi dalam bencana ini kita tidak perlu pandang bulu, tidak perlu ditanya agamanya apa. Ini adalah kemanusiaan murni, kemanusiaan siapa saja ya berhak mendapatkan bantuan pertolongan dalam hal ya mengurangi ya beban yang diderita oleh saudara kita. Karena mereka adalah sebangsa dan setanah air bagi kita bersama ini. Ini satu hal yang perlu kita kedepankan bersama. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi tegar tadi, tetap tegak, tidak terkencong, tidak berbelok, ya, tidak loyo dalam dakwah ini. Mari menjadi sikap kita bersama. Ya. Kita bisa berperan dalam berbagai hal, ya, berbagai hal, ya. Apa saja yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan, ya. Kalau salah seorang ustadz yang pernah saya belajar itu memberikan pelajaran pada kita segala potensi apa saja yang ada pada diri kita ini kita bisa manfaatkan untuk dalam rangka dakwah itu, ya. Dalam hal ini beliau memberikan pelajaran ada 5 O yang ada pada kita bersama. Mari kita manfaatkan bersama. O yang pertama adalah otak kita. Otak menghasilkan daya pikir. Ya, daya pikir artinya menumbuhkan kreativitas. Bagaimana agar dakwah ini betul-betul lancar, dakwah ini bisa diterima, dakwah ini bisa menarik, dakwah ini bisa betul-betul menyeru kepada manusia itu kepada jalan Allah, jalan kebenaran, jalan Al-Quran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pikirkan dengan sungguh-sungguh yang punya kemampuan ini, mari. Kita kembangkan dengan berbagai media, berbagai sarana, berbagai metodologi, ya. Gimana orang bisa betul-betul terbawa kembali kepada jalan kebenaran, ya. Itu otak yang menghasilkan pikir kita, ya. Yang kedua adalah dengan omong. Omong itu artinya dengan nasihat, ya. Dengan nasihat.
Maka yang memiliki kemampuan ya dengan memberikan penjelasan, memberikan pembelajaran, memberikan nasihat, memberikan petuah, memberikan bimbingan, mari dengan kemampuan bicara kita, omongan kita, mudah-mudahan omongan yang didasarkan atas kebenaran dari Allah ini betul-betul bisa membawa kemanfaatan sehingga orang bisa mendengarkan omongan kita yang hakikatnya adalah kebenaran dari Allah dan mengikuti jalan yang benar. Ya, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang berikutnya adalah otot. Ya. Otot ini menggambarkan sebuah kekuatan fisik. Ini dibutuhkan dalam dakwah ini. Bagaimana saudara-saudara kita yang kita kirim di daerah bencana kalau tidak memiliki keterampilan dan fisik yang kuat, maka justru akan menjadi beban di sana. Maka kita siapkan. Ya, secara fisik, secara kesehatan, secara mental juga ini adalah untuk dalam rangka mengemban dakwah ini. Ya. Kalau kita lihat perjalanan dakwah, ya dakwah Majelis Tafsir Al-Quran yang tersebar, alhamdulillah sudah di berbagai penjuru tanah air ini, terutama di daerah-daerah di luar Jawa, pertama perjalanannya sangat jauh. Ya, ada yang ditempuh harus 10 jam, 6 jam, dan itu medannya pun medan yang tidak mulus gitu ya, harus melewati sungai, melewati jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang bergundung-gundung. Ini diperlukan fisik yang kuat. Maka harus juga ditempuh berbagai jalan agar fisik ini kuat. Maka alhamdulillah kita juga syukuri, kita pikirkan generasi ke depan. Maka kita sudah juga laksanakan diklat SAR ya, pendidikan dasar untuk SAR. Ya, SAR itu adalah bidang yang penting untuk pertolongan dalam orang-orang ketika membutuhkan pertolongan kita dalam hal bencana. Ini kita siapkan bersama kekuatan, ilmu, ya, keterampilan, gitu ya. Ini otot. Ya. Kemudian yang keempat O ya, ini dengan ejaan lama adalah uang, oyang, itu ya tulisannya gitu ya, uang. Artinya dakwah juga perlu dana, perlu support. Ya. Bagaimana kalau kita bisa menyediakan makan yang tiap hari sampai 2.000, 3.000 pack itu kalau tidak ada dana, tidak ada hal-hal yang bisa untuk membeli bahan-bahan makanan gitu ya. Kita ada yang memasak, tapi kalau tidak ada yang dimasak lalu bagaimana? Maka seruan tadi yang disampaikan oleh Mas Wahid di awal siaran ini penting sekali menjadi perhatian kita. Kita yang tidak bisa terjun langsung ke tempat lokasi, ya, maka kita bisa mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita bersama ini, mari ya kita salurkan untuk meringankan beban. Karena kebutuhannya memang jangka pendek adalah kebutuhan makan, pakaian, tapi jangka panjang harus kita pikirkan karena tempat tinggal mereka saat ini sudah tidak ada lagi, bahkan batas-batasnya pun sudah tidak ada lagi. Bagaimana sawah yang siap panen lalu terendam lumpur setinggi, ya bisa bau orang, bahkan ada yang lumpur yang setinggi atap rumah gitu ya, Masya Allah. Maka jangka panjang masih membutuhkan uluran tangan secara kebersamaan. Kita wujudkan betul kehidupan ya, bahwa kita ada sebagai tubuh yang satu, yang saling bisa merasakan, yang saling bisa ikut ya merasakan betul apa yang dirasakan oleh saudara kita yang sedang membutuhkan itu. Maka monggo ya, kesempatan ini Allah seru pada kita bersama untuk bisa ambil bagian, tetap tegar dalam dakwah dalam posisi apapun ya, posisi apapun. Ini bagian dari dakwah kita. Jangan yang kelima itu adalah ya others ya, bahasa Inggris others itu yang lainnya. Kalau dalam bahasa Jawa kita bisa ambil opo wae, apapun yang kita miliki yang hal tersebut bisa memberi kemanfaatan kepada kemaslahatan ini, mari betul-betul kita bisa sumbangkan, kita berikan yang terbaik untuk dakwah fisabilillah. Dan hanya satu, saudaraku, seruan dakwah ini adalah betul-betul ilallah, kepada Allah. Ya. Maka kita perlu suruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Dalam menyeru, mengajak, ini adalah dengan hikmah, ya, dengan santun dan dengan ajakan kebaikan. Kalaupun ada yang menolak, wajadilhum billati ahsan, ya, kalaupun kadang-kadang tidak diterima, tidak disambut dengan baik, maka tidak bisa menjadi soal apapun. Karena
Hakikatnya tujuan yang menjadi sasaran dakwah kita adalah ya pembelajaran untuk kita sendiri, untuk bisa tetap tegar dalam dakwah itu atas respon apapun. Ya, maka kita bisa belajar dari kisah-kisah yang pernah dilakukan, dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, itu seorang nabi, seorang yang kekasih Allah, dicintai oleh Allah, akhlaknya pun akhlaknya terjamin begitu tingginya. Ketika menyeru, ya, dalam kisah itu datang ke Taif gitu ya, tidak disambut dengan baik, bahkan dilempari batu, ya, dihinakan, ya, sampai suatu saat, ya, dalam kisah itu, ya, Rasulullah bersandar di bawah pohon, ya, ada keluar darah dari tubuh beliau akibat dilempari batu itu. Datanglah malaikat, ya, untuk bisa membantu. Wahai Rasulullah, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabulkan permohonan kamu. Seandainya kamu bisa memohon orang-orang yang telah menganiaya kamu, berbuat sesuatu yang amat sangat tidak pantas itu, untuk diazabnya, untuk diambilkan diangkatkan sebuah gunung dan kita berikan pada orang-orang itu, pun akan dilakukan oleh malaikat itu. Namun apa jawaban Rasulullah? Jangan. Dia adalah orang-orang yang tidak mengerti, sehingga malah ditutup dengan doa, ya, ya Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang berilah hidayah pada kaumku, innahu la ya'lam, Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya, luar biasa sekali contoh teladan ketegaran yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku itu, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ya, dalam dakwah ini pun, ya, kadang-kadang kita perlu memperhatikan, ya, hal-hal yang mesti dialami. Maka mari kita simak kembali salah satu ayat Allah di surat Al-Baqarah ayat 214, ya. Itu yang senada dengan tadi surat Ali Imran 142. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walama ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul, ya, waladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib, ya. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Atau dengan kata, apakah kamu mengira kamu itu begitu saja masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu, ya, orang-orang terdahulu. Artinya ketika orang melaksanakan jalan dakwah lalu mengalami cobaan, itu adalah sudah menjadi nas Allah, karena itu bisa menjadi bentuk ujian bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu, ya. Mereka ditimpa kemelaratan, ya, habis hartanya, ya, penderitaan, karena betul banyak tekanan-tekanan yang dia alami. Dan ini hal yang paling dahsyat, diguncang, ya, dengan berbagai cobaan, ya, guncang, ya, guncang itu sampai sudah menyentuh kejiwaannya, ya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, ya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka ini langsung disambut oleh Allah, Allah inna nasrullahi qarib, ya, sungguh pertolongan Allah itu adalah dekat. Ini bukan berarti Rasul dan orang yang beriman itu betul-betul sudah begitu tidak tahan kecobaan itu, bukan. Maknanya adalah bagaimana kalau pelaksanaan dakwah yang seperti ini, ya, dihambat lalu tidak mendapatkan hasil, gimana kelanjutan dakwah masa depan itu? Maka mengeluh, mengadu kepada Allah, mata nasrullah. Maka jawaban Allah, Allah inna nasrullahi qarib. Maka ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah kalau tidak menyelesaikan permasalahan umat apapun sangat mudah bagi Allah, ya. Oleh karena itu, mari kita betul-betul menjadikan Allah menjadi tempat bersandar, tempat memohon, tempat berharap, ya. Maka dalam jalan dakwah apapun, jalan mengharap pujian dari manusia, jangan mengharap sanjungan dari manusia, itu tidak ada artinya apa-apa. Maka tegar dalam dakwah, ya,
sekali lagi tetap tegak menghadapi cobaan dan juga tidak mudah terkencong, terbawa ketika mendapat jalan mudah, kenikmatan sehingga kita melupakan dakwah yang sebenarnya. Maka hal inilah yang marilah betul-betul menjadi jalan bagi kita bersama, karena menurut Allah dalam surat Fussilat 33 tadi, aktivitas terbaik bagi manusia adalah menyeru pada Allah, berdakwah kembali kepada Allah, mengikut jalan kebenaran, jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga manusia itu nanti betul-betul memilih jalan kebenaran, sehingga hidupnya hidup yang benar, di jalan yang lurus, ya, sehingga mendapatkan kenikmatan, kebaikan yang disiapkan oleh Allah bagi siapa saja yang betul-betul berjalan beriman, bertakwa. Mudah-mudahan kita salah satu makhluk Allah, salah satu tentara Allah yang dipilih untuk mengemban dakwah ini, dan itulah sebetulnya kewajiban kita bersama. Ya, dakwah masa sekarang dan masa yang akan datang itu membutuhkan peran serta kita bersama. Maka marilah kita betul-betul secara kebersamaan ini bisa mengambil bagian jalan dakwah. Apapun yang kita miliki tadi dari 5O yang saya sampaikan, entah dengan pikir kita, melalui otak pemikiran kita, melalui dengan otot kekuatan, fisik, kita yang kita miliki, keterampilan yang ada pada kita, kemudian omongan, nasihat, perkataan, ini juga penting untuk membuat dakwah itu berhasil. Lalu dukungan dana, uang, dan yang lain adalah apa saja yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan ketegaran kita dalam dakwah ini betul-betul dapat dibayar oleh Allah dengan kenikmatan yang abadi, sehingga Allah menjanjikan pada orang-orang yang berdakwah di jalannya, itu sebagai jalan fi sabilillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita bersama, saudaraku. Maka tegar dalam dakwah harus menjadi sikap, menjadi pilihan bagi kita bersama. Maka Mas Wahid yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz untuk nasihatnya, dan pemirsa kita diingatkan kembali ya bahwa salah satu tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah mensyiarkan dakwah Islam kepada saudara-saudara kita. Dan tentunya kita akan lanjutkan acara Fajar Hidayah di segmen kedua nanti selepas kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Fajar Hidayah. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dengan Ustaz Dr. Sri Mulyana, Magister Komputer ya. Yang tentunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya masih kami persilahkan pula di line telepon kami 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp di nomor 08112553.000. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini. Dan Ustadz, kita berikan kesempatan pertama untuk penelpon yang sudah masuk ya. Kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Hadi di Palembang. Pak Hadi, pertanyaannya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Hadi. Ini Pak Ustaz, dakwah itu kan dijelaskan tadi aslinya itu mengajak. Contohnya, mari kita sholat, mari kita zakat, tapi ya sendiri tidak mengamalkannya. Pertanyaannya, apakah ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, jadi betul bahwa dakwah itu intinya adalah mengajak, menyeru kepada siapa? Da'ilallah. Jadi betul sekali, mengajak mari sholat, ayo ngaji, ayo beramal soleh. Nah, justru dakwah ini kemanfaatannya yang paling utama adalah da'ilah bil nafsi. Kalau kita menyeru orang, kita mengajak orang itu, hakikatnya dia itu ajakan untuk diri kita sendiri juga kebaikan.
Jadi sekali lagi dakwah mengajak kebaikan itu adalah bagian dakwah. Tapi bukan hanya mengajak kebaikan, nah, karena ini gandengannya bahwa mencegah dari kemungkaran itu juga sebuah dakwah gitu ya. Lalu bagaimana orang yang mengajak tapi dirinya tidak mengamalkan? Maka kita harus belajar lagi ayat yang lain. Ya, Allah sendiri bertanya, kenapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan? Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah terhadap apa-apa yang kamu katakan tapi kamu tidak mengamalkan, gitu ya. Sekali lagi dakwah ini sekali lagi adalah menyeru, bukan hanya kepentingannya untuk orang lain, hanya menyeru kebaikan itu juga menyeru pada dirinya sendiri, gitu ya. Karena kalau kita mengajak mari sholat yang baik, itu adalah hak ajakan yang mengena kepada dirinya sendiri. Justru dirinya itu adalah orang yang paling dekat dengan lesannya. Ya, telinganya adalah paling dekat dengan omongannya yang diomongkan. Hatinya adalah hati yang paling dekat dengan apa yang diucapkan. Maka dia juga termasuk mendapat seruan dari apa yang diajarkan itu sendiri gitu. Oleh karena itu sekali lagi Pak Adi dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun, dakwah ini membawa tanggung jawab bahwa mari kita juga mendapat pelajaran dari apa yang kita seru dan kita juga mendapat seruan dari apa yang kita ajarkan itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai kalau istilah Jawa begini Pak Adi ya, jangan jarkoni. Ya, kita bisa ujar, bisa mengatakan, tapi kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa ngelakoni. Nah ini pelajaran pendidikan yang juga perlu kita perhatikan bersama. Jadi betul, kalau orang-orang hanya bisa mengatakan apa yang tidak dikerjakan, bisa ajak-ajak tapi tidak bisa menjalankan itu, menurut Allah tadi adalah termasuk kelompok orang yang sangat dibenci oleh Allah. Mengatakan Pak Adi. Baik Ustaz, kita masih di line telepon ya. Kita berikan kesempatan untuk penelpon kedua. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Baik, Ibu pertanyaannya silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ini setelah kami dengarkan kajian dari Bapak tadi, semangat untuk berdakwah. Nah, tapi di sini bila kita berjuang berdakwah menegakkan agama Allah, tetapi ekonomi kurang mendukung, sehingga apabila kita bekerja mencari nafkah, dakwahnya agak keteteran. Begitu sebaliknya, apabila kita utamakan dakwah untuk mencari rezekinya agak keteteran. Tolong pencerahannya Pak untuk saat ini agar kita masih tetap tegar untuk berdakwah apapun resikonya kita hadapi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz dari Ibu Musika. Baik Ibu di Bengkulu tadi ya. Memang sekali lagi juru-juru dakwah yang dijanjikan oleh Allah, yang telah dibeli seluruh harta dan jiwanya dengan surga itu, yang dalam menghadapi jalan dakwah itu memang banyak hal yang dialami ya, termasuk kekurangan ekonomi, kekurangan harta. Maka tadi coba kita simak sekali lagi Ibu ya, di surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan begitu saja masuk surga, padahal belum nyata datang kepada kamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu, yang mereka itu ditimpa kemelaratan. Itu tidak menjadikan dia surut dalam berdakwah ya, kemelaratan, lalu penderitaan, lalu diguncang dengan berbagai cobaan ya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman tadi bertanya, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Maka sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Oleh karena itu kita perlu kelola dakwah ini jamaiyah secara kebersamaan ya, secara kebersamaan ya. Oleh karena itu yang satu nanti saling menguatkan kepada yang lainnya ya. Oleh karena itu kalau kita ke dalam kebersamaan ini, kita bisa diingatkan juga oleh ayat Allah ya, dalam surat Al-Baqarah yaitu ya, dan kamu berinfaklah kepada orang-orang yang terikat dengan dakwah. Kamu mengira dia adalah orang-orang kaya karena dia menjaga dirinya dari meminta-minta ya. Kamu kenali sifat-sifat mereka, tidak
mendesak dalam menyampaikan sesuatu, tidak minta mudah pertolongan. Nah, ketika ini bisa dikelola dengan kebersamaan, maka akan diatur nanti. Ya, ada orang-orang yang betul-betul waktunya habis untuk dakwah. Maka kewajiban orang yang lain, atau itu juga memikirkan kepada juru dakwah itu bukan sebagai suatu bentuk hutang budi dia, bukan. Ini kewajiban saling tolong menolong. Itu manakala dakwah dilaksanakan secara jamaiyah, secara kebersamaan. Ada pengaturan-pengaturan, ada manajemen dakwah yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Ya, oleh karena itu Ibu, betul sekali kalau memang dari segi ekonomi butuh dukungan, iya dakwah itu butuh dukungan tadi, ekonomi, dana. Bagaimana kita bisa melakukan perjalanan yang jauh ya, bahkan kalau dari Solo ke berbagai tempat itu harus naik pesawat. Kalau tidak didukung dana, maka ini perlu di 5 hal tadi ya. Ada yang keempat tadi adalah uang, duit ya, dana ya. Ini untuk itu semuanya. Maka secara kebersamaan ya, yang lain yang tidak punya kesempatan untuk bisa betul-betul hadir dengan itu ya, dengan harta yang Allah titipkan, itu adalah bagian dari supporting dakwah atau pendukung dakwah yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan dakwah ini gitu ya. Maka monggo masing-masing menguatkan dirinya, entah dari segi kemampuan otaknya, entah kemampuan fisiknya, entah kemampuan dalam hal keilmuannya sehingga bisa menyampaikan dengan kebenarannya, kemampuan ekonominya gitu ya, dan kemampuan apapun yang kita miliki itu adalah peluang-peluang yang bisa digunakan untuk support terhadap semua jalan-jalan dakwah ini. Insya Allah dengan kebersamaan, insya Allah tidak ada suatu hal yang sulit, tidak ada suatu hal yang tidak ada solusinya. Yang penting adalah tetap menjaga diri, teguh, tegar dalam jalan dakwah ini adalah menjadi sikap yang mesti kita ambil secara masing-masing dari kita. Sehingga terbentuk dalam kebersamaan itu orang-orang yang isinya adalah orang-orang yang sangat tegar, teguh, dan saling kuat menguatkan satu dengan yang lain untuk satu tujuan adalah da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Ya. Kata Ibu. Baik, semoga bisa dipahami untuk Ibu Musrikah dan para pemirsa. Kita beralih ke pertanyaan di pesan WhatsApp, Ustaz. Dari Ibu Farida di Tangerang, Ustaz. Saya dulu punya utang sama ibu saat masih hidup, belum bisa melunasi karena belum ada untuk melunasinya, Ustaz. Sekarang ibu sudah meninggal, jika nanti saya ada rezeki, bagaimana cara untuk melunasinya? Bagaimanapun juga hutang itu ada kewajiban kita untuk membayarnya, untuk nyaur hutang itu ya. Kalau kita punya hutang pada ibu berapapun nominalnya, ya nanti kalau sudah ada disampaikan kepada ahli warisnya, saudara-saudaranya. Ya, kalau punya kakak, punya adik, Mas, Dek, dulu aku punya hutang pada ibu sekian, sekarang sudah ada uang, ya nanti monggo dibicarakan sebagai ahli warisnya untuk harta itu gimana. Apakah bisa disampaikan untuk amal jariah karena dia hartanya ibu ya. Ya Allah alam, kalau kita memang peruntukan untuk kebaikan ya Allah saja yang tahu ya. Bagaimana nanti diterima oleh Allah sebagai amal ibu atau tidak, tapi kebaikan anak untuk bisa memberikan hak-hak yang harus mesti ditunaikan itu adalah suatu hal yang baik. Maka dibicarakan bersama ahli waris ya, kalau ada saudara-saudara yang lain ya, dinyatakan secara terus terang. Inilah dampak dari kita belajar agama, mengerti sesuatu yang kecil pun yang masa lalu kebanyakan orang dari ibu aja sudah diambil sendiri saja gitu ya. Itu ada sesuatu hal yang mengganjal di hati. Ini penting sekali. Ya, ini adalah sikap-sikap positif yang dimunculkan oleh orang-orang yang betul-betul belajar dan mengerti, memahami agama itu dengan baik. Maka sikap ini perlu dipelihara, baik Ibu gitu ya. Kesadaran semacam ini nanti tolong dikomunikasikan dengan seluruh ahli warisnya, dan monggo dibicarakan yang baik bagaimana untuk hal apa ya yang terbaik dari harta yang mesti menjadi hak ibu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, dari saudara kita di Yogyakarta. Ustaz, saya sampai mengalami psikosomatis sehingga harus minum obat penenang karena anak saya keluar dari ngaji. Apakah dengan minum obat itu berarti saya tidak yakin dengan pertolongan Allah, dan apakah saya tidak tegar dalam jalan dakwah, Ustaz? Jadi Ibu ya, atau sampai siapa tadi ya, anonim ya dari Jogja. Ya, kalau itu kaitannya dengan urusan kesehatan dan sebagainya, itu kita secara
memang yang memberikan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Tapi ikhtiar ya kemanusiaan kita diwajibkan untuk mencari jalan yang bisa menyelesaikan permasalahan kita ya dengan minum obat tentunya atas pengawasan dari dokter, atas petunjuk dari dokter yang ahlinya gitu ya, itu tidak masalah. Bukan berarti itu apakah tidak tegar dalam dakwah. Sisi lain dari penyebabnya ada keluarga atau putranya yang sudah tidak ngaji lagi ya. Hal ini yang perlu kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan ya tetap dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah ya, dengan harapan kalau memang mau bersama-sama kita bisa mengaji lagi bersama-sama kita. Tapi kalaupun tidak, tetap kita doakan mudah-mudahan tetap dalam kebenaran ya, tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, dan tetap bisa berjalan seiring sejalan, saling menguatkan satu dengan yang lain, memberi dukungan untuk bisa memperbaiki pengabdian kita kepada Allah ya, karena dia juga tetap anak kita ya, anak kita. Doa kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, karena doa ini adalah kekuatan yang kita dapatkan manakala kita betul-betul bisa menyandarkan diri atas segala apa yang kita alami itu hanya kepada Allah ya. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi ya, kita masih punya Allah yang zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Oleh karena pun kita juga berdoa untuk ditetapkan di atas agama Allah ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bisa jadi nanti ya dengan doa kita kalau didengar oleh Allah ya dan dikabulkan oleh Allah ya, anak kita yang saat ini sedang tidak bersama kita ngaji siap kembali lagi bersama-sama kita lagi ya di jalan kebenaran ini. Itu bukan hal yang tidak mungkin Ibu ya, maka jangan putus asa, kita punya Allah, apapun usaha-usaha menuju ke sana dengan tadi minum obat dan sebagainya dan sebagai asbab zahir yang kita tempuh tentunya dengan pengawasan ahli itu bisa dilakukan, dan itu insya Allah tidak bagian dari menyerah atau tidak yakin kepada Allah. Justru itu karena yakin kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Ibu dan kita bersama. Begitu Mas Paket. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya dan semoga bisa dipahami untuk para pemirsa, serta kami mengucapkan terima kasih atas nasihat dan ilmunya di pagi hari ini Ustadz. Semoga Ustadz dan teman-teman di Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Fajar Hidayah untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pemirsa mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.